Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. West Ham versus Chelsea, The Blues keok 2-3. Duel derby London ini memperebutkan 3 poin demi bertahan di papan atas Liga Inggris. Chelsea unggul lebih dulu lewat Thiago Silva di menit ke-28. It comes once more and the header by Thiago Silva's in. Chelsea take. West Ham sempat menyamakan kedudukan via penalti Manuel Lanzini di menit ke-40. It's a brilliant penalty. 4 menit berselang, Chelsea kembali unggul berkat aksi Mason Mount. Continue, great ball out to the far side and Chelsea back in front. West Ham menyamakan kedudukan 2-2 berkat aksi Jarrod Bowen di menit ke-56. Battling away, Bowen with the chance to strike. Brilliant goal from Jarrod. Arthur Masuaku menjadi penentu kemenangan West Ham setelah mencetak gol di menit ke-87. Masuaku deflected and it's in. Chelsea beat. Hasil itu membuat Chelsea berada di peringkat ketiga dengan raihan 33 poin, sementara West Ham berada di posisi keempat dengan 27 poin. Wolves versus Liverpool, The Reds menang dramatis. Duel Wolves versus Liverpool digelar di Stadion Molineux. Pemain pengganti Divock Origi muncul sebagai pahlawan The Reds dengan mencetak gol kemenangan di penghujung pertandingan. And it's Divock Origi, yes! Divock Origi! Dengan hasil ini, Liverpool berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris setelah mengumpulkan 34 poin, sedangkan Wolves berada di posisi ke-8 dengan raihan 21 poin. Watford versus Manchester City, menang 3-1, The Citizen rebut puncak klasemen. Watford versus Manchester City berlangsung di Vicarage Road. The Citizen memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Raheem Sterling di menit keempat. As Foden plays it in, they're going to score now through Raheem Sterling. Dan Bernardo Silva di menit ke-31. By Backman, comes back to Bernardo Silva. Manchester City kemudian memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di babak kedua lewat brace Bernardo Silva. Infield he goes. Oh, you little beauty. Watford kemudian memperkecil kekalahan melalui gol Juko Hernandez di menit ke-74. They'd nearly scored Watford. Hasil ini mengantarkan Manchester City ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 35 poin, sedangkan Watford masih berada satu strip di atas zona degradasi. Hasil Premier League pekan ke-15 hari ini. Newcastle menang 1-0 atas Burnley. Southampton bermain imbang 1-1 dengan Brighton. Daftar top skor sementara masih dipimpin Mo Salah dengan raihan 13 gol, disusul Jamie Vardy dengan 9 gol. AC Milan versus Salernitana, Rossoneri menang 2-0. AC Milan versus Salernitana tersaji di San Siro. Tim tuan rumah sudah memimpin saat laga berjalan 5 menit lewat Frank Kessie. Deflection and Kessie's put it in. Early goal. Rossoneri kembali mencetak gol di menit ke-18. Kali ini giliran Alexis Saelemaekers yang mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa timnya menang 2-0. Oh, and it's a wonderful shot and a wonderful goal. Kemenangan ini untuk sementara waktu mengantarkan Milan ke puncak klasemen dengan 38 poin, sedangkan Salernitana semakin terpuruk di dasar klasemen dengan 8 poin. AS Roma versus Inter Milan, Nerazzurri menang telak 3-0. Bermain di Olimpico, Inter Milan tampil percaya diri dan berhasil mencetak seluruh gol kemenangan di babak pertama. Hakan Calhanoglu membuka skor lewat sepak pojoknya di menit ke-15. Calhanoglu's ball in. Disusul Dzeko pada menit ke-24. Calhanoglu once more. Dzeko. He does it. Lalu dilengkapi dengan sundulan Denzel Dumfries di menit ke-39. Pick out across Dumfries. Kemenangan ini mengantarkan Inter naik ke posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan 37 poin, sedangkan Roma tertahan di peringkat kelima dengan 25 poin.
Napoli versus Atlanta tumbang 2-3, Partenope lengser dari puncak klasemen. Napoli versus Atlanta berlangsung di Stadion Diego Maradona. Kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama setelah gol Atlanta dari Ruslan Malinovskyi di menit ke-7. By support! Opening goal! Dibalas oleh Piotr Zielinski di menit ke-40. Across the face, Zielinski! And again! Partenope kemudian mampu berbalik unggul di awal babak kedua lewat Dries Mertens. Mertens for Napoli, Dries Mertens! Scores! Atlanta kemudian membalikkan keadaan lewat 2 gol balasan dari Merih Demiral di menit ke-66 Lights it through. It's a real opportunity! dan Remo Freuler di menit ke-71. Ilicic lays it square and it's swept home. Kekalahan 2-3 ini membuat Napoli merosot ke posisi ketiga dengan 36 poin, sedangkan Atlanta semakin dekat dengan Napoli setelah mengkoleksi 34 poin di posisi keempat. Barcelona versus Betis, Blaugrana tumbang 0-1. Bermain di Camp Nou, Barcelona coba menguasai laga dengan menekan Betis. Namun Betis yang mengunci kemenangan lewat gol tunggal Juan Mi di menit ke-79. And finally, it's 1-0 to Betis. Hasil ini membuat Betis naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 30 poin, sedangkan Barcelona ada di urutan ke-7 dengan 23 poin. Atletico versus Mallorca, Griezmann dan kawan-kawan kalah dramatis 1-2. Bermain di Wanda Metropolitano, Matheus Cunha berhasil membawa Atletico unggul lebih dulu di menit ke-68. The cross, out comes Malolo Russo, he can't stop the ball. Mallorca mampu menyamakan kedudukan di menit ke-80 berkat aksi Franco Russo. Heading goal works, and it's gone past Oblak. Hugo menjadi pahlawan Mallorca berkat golnya di penghujung laga. Opportunity for the unloaned Real Madrid player, and he scored the goal. Skor 1-2 untuk kemenangan Mallorca menghiasi pertandingan. Hasil ini tak mengubah posisi Atletico di urutan keempat klasemen sementara dengan 29 poin, sedangkan Mallorca menempati urutan ke-12 dengan 19 poin. Sociedad versus Madrid, Jovic jadi bintang, El Real menang 2-0. Bermain di Stadion Rally Seguros, Madrid mencetak gol pertama lewat Vinicius Junior di menit ke-47. To Jovic, who gives it back to Vinicius, who scores. 10 menit berselang, Luka Jovic menggandakan keunggulan Los Blancos yang bertahan hingga usai. Casemiro heads down, and there's the second goal. Tambahan 3 poin ini membuat Madrid kukuh di posisi teratas dengan 39 poin, sementara Sociedad ada di posisi kelima dengan 29 poin. Hasil La Liga Jornada ke-16 hari ini, Granada menang 2-1 atas Alaves, Sevilla menang 2-1 atas Villarreal. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 12 gol, disusul Vinicius dengan 10 gol. Dortmund versus Bayern, Lewandowski 2 gol, di Rotten menang 3-2. Bayern Munich sukses memenangi Der Klassiker jilid pertama pada musim ini yang berlangsung di Signal Iduna Park Minggu 5 Desember. Bayern menang dengan skor akhir 3-2. Dortmund membuka keunggulan melalui Julian Brandt pada menit ke-5. Namun Bayern mampu membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol melalui Robert Lewandowski pada menit ke-9 dan Kingsley Coman pada menit ke-44. Dortmund mampu menyamakan skor pada menit ke-48 lewat gol Erling Haaland. Namun Bayern mampu unggul pada menit ke-77 lewat gol kedua Lewandowski. Hasil ini membuat Bayern Munchen menempati posisi puncak dengan 34 poin, sedangkan Dortmund menempati posisi kedua dengan 30 poin.
Hasil Bundesliga pekan ke-14 hari ini. Union Berlin menang 2-1 atas RB Leipzig, Hoffenheim menang 3-2 atas Eintracht Frankfurt, Augsburg kalah 2-3 atas Bochum, Leverkusen menang telak 7-1 atas Fürth, Arminia imbang 1-1 melawan FC Köln, Mainz menang 3-0 atas Wolfsburg. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 16 poin, diikuti oleh Patrick Schick dengan 12 poin. Lens versus PSG, Wijnaldum selamatkan Les Parisiens dari kekalahan. Duel Ligue 1 antara Lens versus PSG dilangsungkan di Stade Bollaert de l'Elysée, Minggu 5 Desember. Kedua kesebelasan sama kuat hingga laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Lens unggul lebih dulu lewat gol Seko Fofana di menit ke-62. Here's Fofana going for goal. PSG baru bisa menyamakan skor pada menit injury time babak kedua lewat gol Jorginho Wijnaldum. This time Mbappe crosses, it's a really good cross. Hasil ini membuat PSG masih kokoh pada posisi pertama dengan 42 poin, sedangkan Lens menempati posisi kelima dengan 27 poin. Diogo Jota mandul, gagal bobol gawangnya ditinggal kiper Wolves. Pertandingan Wolverhampton Wanderers versus Liverpool tampaknya bukan jadi harinya Diogo Jota. Di laga itu, Jota menyanyiakan satu peluang emas, di mana ia tak bisa membobol gawang Wolves ketika tidak dijaga oleh kiper. Sepakan Jota berhasil diblok Kapten Wolves, Conor Coady. Secara statistik, penampilan Jota sebenarnya tak terlalu buruk. Ia melepaskan total 4 tembakan. Jota juga tercatat sekali melakukan umpan kunci. Pertunjukan horor Edouard Mendy. Chelsea mesti kehilangan puncak klasemen setelah tersungkur di markas West Ham 2-3. Kiper Chelsea Edouard Mendy disorot setelah membuat serangkaian blunder. Yang pertama, saat wasit menghadiahkan penalti kepada West Ham yang dieksekusi sempurna oleh Manuel Lanzini. Mendy terlalu lama menguasai bola usai menerima back pass Jorginho. Pemain depan West Ham, Jarrod Bowen, menekan Mendy sebelum jatuh usai diganjal si kiper. Edouard Mendy lantas membuat error lainnya yang membuat Chelsea kalah. Dalam skor 2-2, Mendy gagal menahan bola umpan Arthur Masuaku yang dilepaskan dari sisi kiri kotak penalti. Kai Havertz versus Marcos Alonso cedera. Chelsea menelan kekalahan saat menghadapi West Ham dalam lanjutan Premier League. Selain kalah, The Blues juga harus kehilangan Kai Havertz dan Marcos Alonso karena mengalami cedera. Manajer Chelsea Thomas Tuchel membenarkan kalau dirinya harus menarik keluar Havertz dan Alonso karena kedua pemain tersebut mengalami cedera. Kai merasakan sakit, Marcos Alonso sakit punggung, jadi ada 2 pergantian pemain karena cedera. Nasib buruk Gavi saat lawan Real Betis kena gaprak bola hingga sempoyongan. Nasib buruk harus menimpa Gavi saat membela Barcelona melawan Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol 2021-2022 Sabtu 4 Desember. Pemain 17 tahun itu harus keluar lapangan lebih dulu. Gavi terlibat perebutan bola dengan Hector Bellerin. Bek Real Betis itu menendang bola dengan keras dan mendarat di kepala Gavi. Tendangan itu langsung membuat Gavi kehilangan keseimbangannya. Sayangnya kepalanya menubruk paha Bellerin saat ia terjatuh. Gavi sempat tertunduk lama namun akhirnya melanjutkan laga. Tak lama setelah itu Gavi tertangkap sudah tergeletak di lapangan. Sebelumnya ia sedang mengirim bola namun ia kemudian terlihat sempoyongan, badannya oleng ke kiri dan akhirnya jatuh. Gavi terlihat memegangi kepala bagian kirinya hingga akhirnya Gavi harus ditandu tim medis Barcelona saat keluar lapangan. Bahwa Real Madrid menang, Vinicius Junior jadi generasi Z tersubur di Liga Spanyol. Real Madrid menang 2-0 atas Real Sociedad dan membuat Vinicius Junior sah menjadi pemain dari generasi Z paling produktif di Liga Spanyol musim ini. Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-47 dalam pertandingan melawan Real Sociedad. Gol tersebut merupakan torehan ke-10 Vinicius di Liga Spanyol musim 2021-2022. Vinicius pun menjadi pemain dari generasi Z atau orang kelahiran antara 1997 hingga 2012 paling produktif di Liga Spanyol dengan catatan golnya itu.
Inter Milan cukur AS Roma ulangi memori 70 tahun silam. Inter Milan memastikan 3 poin di pekan ke-16 Liga Italia setelah membantai AS Roma dengan skor 3-0 Minggu 5 Desember. Inter Milan hanya berselisih 1 poin dari AC Milan yang menyandang status Capolista alias pemuncak klasemen. Dilansir dari Opta, kemenangan ini juga terukir berulangnya rekor 70 tahun silam, tepatnya musim 1950-1951. Inter Milan untuk kali pertama mampu mencetak gol tandang di Serie A dalam 18 pertandingan beruntun. Pun kali ini torehan tersebut kembali tersaji dari kurun waktu 2020-2021. Nasib apes Pietro Pellegrini. Pietro Pellegrini untuk kali pertama dimainkan sebagai starter sejak bergabung ke AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Sayang, bomber yang dipinjam AC Milan ini dari Monaco hanya bisa tampil 14 menit saja. Pasalnya pada menit ke-15, Pellegrini digantikan oleh Rade Krunic lantaran cedera. Pemain asal Italia ini memang memiliki riwayat yang kurang apik lantaran kerap dibekap cedera. Sebagai catatan saja, terakhir kali Pellegrini tampil sebagai starter ialah pada tahun 2017 saat ia masih membela Genoa di Liga Italia. Cederanya Pellegrini bak menjadi tumbal bagi kemenangan AC Milan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!